Bab 3973. Senyum gila muncul di wajah Xiaoyan. Dan kegilaan itu tentu saja tidak terbatas pada ekspresinya, tetapi juga sosoknya yang muncul tiba-tiba. 8 penguasa misterius kehancuran yang diayunkan dengan liar tanpa berpikir atau mencari tujuan. Meskipun memotong dan menebas secara acak, serangan itu mengandung kekuatan abadi yang kuat di bawah serangan gila Xiaoyan. 2 pedang Qi yang menakjubkan. Immortal, apakah dia abadi? Nomor 3 menatap Xiaoyan, yang menghancurkan energi pedangnya kaki demi kaki. Kekuatan abadi bertahan di sekujur tubuhnya terus-menerus. Dan nomor 3 memiliki Void God Armor. Jadi dia tahu sekilas, kekuatan abadi Xiaoyan tidak berasal dari armor dewa palsu, tetapi dari dirinya sendiri. Nomor 3 memandang Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba meledak, dan merasa tidak bisa dipercaya. Lagi pula, Xiaoyan sepertinya tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dari penampilan Xiaoyan hingga saat ini, yang dia tunjukkan hanyalah tubuh fisik yang kuat. Tapi sekarang sepertinya kekuatan seperti itu meletus dari tubuh Xiaoyan. Aku tidak berharap itu disembunyikan begitu dalam. Pada saat ini, sementara nomor 3 sedang berpikir, setelah Xiaoyan mengalahkan energi pedangnya, dia melaju lurus ke dalam, memegang penguasa berat 8 Desolation Swan, dan menyerbu ke arahnya, dengan kasar. Di mata Xiaoyan hanya ada api menari, dan kekuatan abadi yang agung itu melekat di seluruh tubuh Xiaoyan. Dan begitu pikirannya bergerak, itu langsung mengalir ke 8 kehancuran Xuan Chongru, dan menghancurkan kepalanya. Nomor 3 tidak berani lalai, karena dia memang merasakan tekanan dari serangan Xiaoyan. Dan sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya saat menghadapinya. Bukannya dia mendukungnya, tapi dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melawannya. Jadi dia bisa menghadapinya dengan tenang. Mampu menanggungnya sampai sekarang. Tapi aku sudah tahu bahwa kamu akan memiliki kartu hall. Melawanku Taixu. Kamu sampah belum memenuhi syarat. Suara tegas nomor 3 keluar. Hanya melihat dari kehampaan di belakangnya. Seberkas cahaya meraung ke arahnya. Pedang Mizen Wuxu terlarang. Ayo. Sinar cahaya melintas di depan nomor 3. Dan perlahan mengeras menjadi pedang emas panjang selebar 3 jari, dalam cahaya keemasan. Bahkan jika kamu abadi di medan pedang Sumi Zhenjian, tidak peduli berapa banyak langkah yang kamu ambil, aku akan membunuhmu hari ini. Menghadapi penguasa berat Xiaoyan, nomor 3 memegang pedang panjang emas dan menebas. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi dari keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan abadi yang agung meledak seperti kilat, dan suara gemuruh terus bergema dalam tabrakan antara keduanya. Sosok keduanya terpental di bawah kekuatan mengamuk. Tetapi pada saat berikutnya mereka bertabrakan lagi seperti meteorit, dan getaran spasial terdistorsi, seolah-olah akan runtuh. Setelah kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali berturut-turut, tindakan nomor 3 menjadi lebih tajam, dan kata-katanya menjadi jauh lebih sedikit. Jelas serangan Xiaoyan membuatnya harus menanggapinya dengan serius. Pedang ini terbuat dari emas yang bergetar, dan menggabungkan banyak bahan langka. Umumnya, itu dapat dihancurkan sepenuhnya dalam beberapa pedang. Nomor 3 penuh percaya diri, melihat penggaris berat di tangan Xiaoyan. Di matanya, itu tidak lebih dari sebongkah besi. Dan itu tidak bisa menahan pemboman pedang Sumi Zhensen sama sekali. Nomor 3 menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan pedang suci kota Sumi. Yang ingin dia lakukan hanyalah menghancurkan senjata Xiaoyan. Pedang ini memotong besi seperti lumpur. Dan aku akan menghancurkan besi busukmu. Teriak nomor 3 dengan marah. Dan energi pedang di tangannya meraung. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa garis-garis ini adalah 12 tanda. Saat nomor 3 terus menggunakan pedang penekan Void Me, semakin banyak energi pedang terkondensasi di sekitar medan pedang emas. Dan setelah energi pedang terkondensasi keluar, itu menyapu medan pedang. Pedang Qi ini semuanya mengandung kekuatan yang mengesankan. Tetapi Xiaoyan tidak mencoba menghindarinya dengan sengaja, tetapi membiarkan pedang Qi ini membombardirnya. Armor dewa palsu ditambah tubuh abadi dewa asli. Pedang Qi ini secara alami tidak dapat menghadapinya. Xiaoyan menyebabkan kerusakan besar. Tapi itu juga menyebabkan banyak pengaruh pada Xiaoyan. Semakin banyak energi pedang,
semakin besar pengaruhnya secara alami. Ketika keduanya bertarung, Necromancer di samping ditutupi oleh rantai besi merah yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar melilit tubuhnya. Dan di ujung rantai besi, itu berasal dari Dewa Taiksu. Sosok yang terakhir sedikit mandek, tetapi stagnasi ini hanya sesaat. Kunci besi merah menghalangi nafas ahli nujum untuk sementara waktu, dan telapak kakinya terus melangkah keluar. Dan kunci besi merah yang terjerat itu pecah satu demi satu. Necromancer tidak peduli dengan kunci besi merah ini, tetapi terus melambaikan perunggu untuk membunuh semua orang di Taiksu. Dan segera membuat semua orang di Taiksu takut pada Necromancer kemanapun Necromancer lewat. Semua Taiksu semuanya meninggalkan pertempuran dan melarikan diri. Di mana Dewa Necromancer lewat, semua orang di Taiksu seperti burung yang ketakutan. Dikejar oleh Dewa Necromancer. Tetapi melarikan diri tampaknya tidak berhasil. Selama Dewa Necromancer membuka mulutnya, dia bisa memperbaikinya di tempatnya. Setelah bertemu oleh Necromancer, tidak ada peluang untuk menang. 324. Pistol perunggu di tangan Dewa Necromancer berlumuran darah dan mengering, mengeluarkan asap hitam. Setiap kali dia memukulnya, dia akan membunuh seorang Taiksu. Sepertinya pembunuhan yang pasti. Sial. Siapa orang ini? Bahkan kunci dewa virtual tidak bisa menjebaknya. Karena satu dewa Taiksu tidak bisa menjebaknya, maka 10. Nomor 2 menyaksikan dan terus membunuh Taiksu. Seperti menyembelih domba. Berdiri dalam kehampaan. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dan yang terpenting adalah nomor 3 yang seharusnya bisa langsung menghancurkan dan mengalahkan Xiaoyan sebenarnya sedang bertarung dengan Xiaoyan saat ini. Tapi untungnya Taiksu masih memiliki keunggulan mutlak dibandingkan yang lain. Seiring berjalannya waktu, keunggulan pejuang Taiksu di medan perang menjadi semakin jelas. Karena mereka memiliki Dewa Taiksu sebagai pendukung mereka, terus-menerus mengisi kembali kekuatan abadi yang dikonsumsi. Hal ini membuat pasukan permaisuri yang berkobar secara bertahap mulai menjadi lemah. Sulit untuk membunuh mereka dengan baju besi Void God, dan pertempuran yang berlarut-larut jelas sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun kabar baiknya adalah sejak dimulainya perang, masih ada tokoh yang datang dari jauh dan bergabung dalam barisan pertempuran. Pasukan permaisuri yang menyala-nyala juga tanpa disadari, dan jumlahnya terus bertambah. Komandan nomor 2. Saya pikir konsumsi sumber daya tidak boleh dihabiskan dalam pertempuran ini. Jika Anda membunuh permaisuri, saya pikir pertempuran ini akan dikalahkan dengan sendirinya. Tanpa tulang punggung, kelompok orang ini hanyalah sekelompok anak muda. Permaisuri itu keyakinan mereka, dan membunuh mereka akan mengalahkan mereka. Pada saat ini, seseorang di belakang nomor 2 menasihati. Setelah mendengar ini, nomor 2 tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri, yang benar-benar membangunkan si pemimpi.